Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang kangen dengan salam Kamir sudah bisa menikmati lagi karena masalah-masalah yang menerpa saya dan doa-doa yang Anda sampaikan kepada saya, bagi saya, kepada Tuhan. Semuanya menguatkan saya. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya malam ini membawa kalung. Kalung ini adalah kalung tentang perkawinan di India. Saya ingat ketika saya tugas di India, saya dulu membeli souvenir kalung namanya Magal Sutra atau kalung yang untuk perkawinan nanti dipakai oleh suami istri yang baru menikah sebagai simbol kebersatuan dalam pernikahan. Tetapi juga karena saya tinggal di kalangan komunitas kasta yang di luar kasta atau di bawahnya kasta paling bawah, yaitu Dalit, kelompok Dalit di India, maka mereka tidak memakai emas-emas tetapi hanya tiruan-tiruan. Maka kalungnya pun untuk ritual adat juga murah sekali. Perkawinan dan kemudian bagi mereka itu menjadi sakral. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini orang Saduki kemudian datang kepada Yesus mempertanyakan tentang kebangkitan. Memang orang Saduki tidak percaya pada kebangkitan, berbeda dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maka orang Saduki dari kata Sadok, yaitu Imam Sadok, imam besar pada zaman Raja Daud. Maka nama itu dipakai menjadi kelompok Saduki, kelompok kecil, ya. Semua imam-imam, hampir semua imam-imam adalah kaum Saduki, tetapi orang kaum Saduki belum tentu imam. Maka saudara-saudari yang terkasih, mereka tidak percaya pada kebangkitan. Mereka percaya pada 5 hukum Musa, yaitu Pentateh, Keluaran, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Itu yang mereka percaya. Dan mereka juga percaya asal dupa-dupa, ratus-ratus, persembahan wangi-wangian, asap-asapan di bait Allah selalu mengepul, maka semua akan aman, damai, harmoni. Itu kepercayaan mereka. Mereka tiba-tiba bertemu Yesus dan bertanya, "Guru, kalau ada satu wanita menikah dengan seorang laki-laki, belum mempunyai anak, mati, maka menurut hukum dia harus menikahi adiknya. Adiknya sudah menikah lagi, mati, dan mati-mati terus sampai 7 atau 8 saudara itu mati semua tanpa memberi keturunan. Lalu nanti pada kebangkitan orang mati, siapa yang menjadi suami dari wanita itu?" Yesus menjawab dengan sedikit kecewa. Yesus mengatakan, kematian atau hidup sesudah mati, kerajaan Allah atau apa yang disebut dengan kedamaian abadi, itu tidak sama dengan orang hidup di dunia ini. Mereka tidak kawin dan dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat. Dan mereka tentu saja sudah menikmati semua dengan seluruh persembahan diri kepada Tuhan. Mereka sudah bukan lagi orang mati, tetapi orang hidup. Ingat bahwa Allah kita adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan disitulah menandakan bahwa orang dan yang sudah bangkit dari antara orang mati itu kemudian tidak sama dengan dunia ini. Kemudian orang Farisi dan ahli Taurat datang pada Yesus. Tepat sekali jawabanmu, Guru. Karena mereka biasanya ketika bicara tentang kebangkitan orang mati, mereka bersitegang, lain pendapatnya. Saudara-saudari yang terkasih, orang mati
tentu saja sebagai orang beriman, kita punya harapan ada kehidupan setelah kematian. Yesus sendiri menerangkan kehidupan setelah kematian itu apa. Atau mungkin dalam buku tentang penelitian orang hidup sesudah mati, yang death after life itu ya, dalam buku bahasa Inggris diterjemahkan hidup sesudah mati, bukan death after life. Bukunya adalah life after life, kehidupan setelah kehidupan ini, yaitu kehidupan setelah di dunia ini. Maka kemudian akhirnya kita mendapatkan jaminan oleh Yesus sendiri bahwa kebangkitan orang mati itu ada, itu dijamin oleh Yesus sendiri, dan itu juga hidupnya, status kehidupannya berbeda, yaitu kehidupan yang sudah bersatu dengan Tuhan di kerajaan Allah. Tidak sama dengan di dunia, kawin dan dikawinkan, makan dan lapar, tidur dan seterusnya. Tetapi semua sudah seperti malaikat. Kita tidak tahu seperti apa kehidupannya nanti. Tetapi Yesus memberikan clue, tanda bahwa itu seperti malaikat, tidak sama dengan kehidupan pada saat kita di dunia. Kalau ada orang bertanya, tidak ada kebangkitan, lalu kita bisa bertanya, kenapa di dunia ini banyak kebaikan, banyak orang berbuat baik, banyak orang membantu orang lain, bahkan merelakan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Saya baru saja melihat video bagaimana ada seorang anak terjatuh dari kapal di lautan luas, lautan lepas. Tiba-tiba ada orang dewasa yang terjun di lautan itu untuk menangkap anak itu, menyelamatkan. Dia tidak tahu apakah dia selamat atau tidak. Dia tidak tahu apakah bisa naik kembali ke kapal itu, padahal di tengah lautan dan kapal itu tinggi sekali. Tetapi dia secara spontan ingin menolong anak yang terjatuh di lautan lepas itu dari kapal untuk dinaikkan kembali ke dalam kapal. Suatu niat baik. Apakah orang-orang baik ini tidak ada sesuatu tanda bahwa setelah kehidupan nanti ada sesuatu, setelah kematian kita ada sesuatu kehidupan yang sudah dijanjikan Tuhan? Karena dengan kebaikan-kebaikan yang dibuat banyak orang, dengan pengorbanan-pengorbanan yang dibuat banyak orang, bahkan kemartiran-kemartiran yang ditunjukkan oleh orang kudus maupun orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal perikemanusiaan, human right atau hak-hak asasi manusia, mereka itu tidak berharap akan kebangkitan setelah kematian, tidak berharap pada persatuan dengan Tuhan setelah hidup di dunia ini dinyatakan finish, selesai. Finalitas di dunia ini sudah menjadi dan sempurna. Kemudian ada kehidupan yang akan diterima setelah kematian ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, dengan adanya ajaran Yesus itu, kita punya harapan, kita punya iman bahwa kita akan dibangkitkan setelah kematian kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.